Congratulazioni del Scudetto del Inter Milan. Thank you. Oke mana oke? Hah? Oke, jangan kabur oke. Oke. Oh iya, selesaikan yang sudah harus diselesaikan. Congrats buat teman-teman fans Inter dimanapun kalian berada. Inter akhirnya kembali menjadi Scudetti ke-20 bagi fans Inter dan Scudetti ke-19 bagi fans Juve. Ya ini setelah menunggu lama akhirnya Inter kembali menjadi juara setelah empat musim akhirnya juara lagi dan menyisakan 4 giornata, artinya ya luar biasa. 5 giornata. Jadi 5 giornata ya. Apa yang mau dibilang, Inter luar biasa musim ini Mas Aryo. Dan kita juga bakal lihat komen-komen fans Milan nih. Tetap aja trofi UCL-nya masih di bawah King Milan. Tetap keren. seperti itu harus ada ya. Tim elit tandanya tim elit. Apa? Tim elit Milan. Sama kayak Chelsea udah nggak tahu gimana prestasi hancur-hancur. Ya kita punya 2 UCL. Pride of London. Ya tadi kalau kita udah bahas persaingan di IPL, kita juga bahas Serie A sekarang di mana Inter yang musim ini luar biasa sih. Apa Mas yang lu lihat bahwa kenapa? Apa suksesnya simpel bahwa ya tim-tim lain lagi pada jelek, jadi sekarang Inter meroket sendiri. Gimana? Enggak juga sih. Ya kan? Kalau tim lain bagus pun gua rasa mereka tetap akan menjadi juara gitu. Karena emang lengkap dari sisi Inzaghi udah semakin mateng. Walaupun ini trofi pertama dia ya di Serie A. Sebelumnya dia hanya juara di Supercoppa sama Coppa Italia gitu bersama Lazio dan juga Inter, tapi ini trofi pertama dia. Dengan luar biasa tadi lu bilang 5 pertandingan sebelum finish dia sudah bisa memastikan itu, hanya kejadian 5 kali sepanjang sejarah Serie A. Dan Inter pernah melakukannya juga 2006-2007 bersama Mancini. Dia equal itu dan dengan jumlah gol terbanyak, jumlah kebobolan tersedikit. Jadi kan emang 18 ya. Itu GD-nya kan, berapa? Itu semuanya kan menunjukin how superior they are gitu kan. Dari sisi permainan pun enak ditonton, bukan tim Italia banget. Khas ya. Bukan khas Italia, tapi mereka tetap bisa nunjukin possession play-nya mereka enak, transisinya juga enak, wingback-nya juga oke. Dumfries masih oke, Di Marco di kiri yang musim lalu nggak begitu kelihatan, tapi di musim ini tampil luar biasa. Di depan walaupun si Lautaro yang tetap menjadi top scorer, tapi masuknya Marcus Thuram juga bisa menambah warna lain. Secara gratis pula gitu kan. Maksudnya dia 11 gol, si Lautaro 23 gol. Mkhitaryan juga having his season juga luar biasa, pemain yang ngasih kontribut cukup banyak juga. Jadi emang dari semua lini emang mereka dominan gitu. Defense-nya oke, lini tengahnya juga menyerang tadinya oke, gue bilang oke, bertahannya juga cukup bagus. Untuk bisa ofensif dan memastikan gol setiap ada peluang yang mereka ciptakan juga oke. Jadi emang susah bagi siapapun yang mencoba untuk menjegal ya. Inter terlalu superior emang musim. Soal gue pengen sedikit bicara soal Hakan dan revolusi posisi dia. Dia di Leverkusen kan tinggi banget mainnya kan, nomornya juga 9 kalau nggak salah. Dia main nomor 10 banget, tapi di Inter mundur dan diper bahkan lebih mundur dibandingkan backnya. Paling dalam bahkan lebih dalam. Gimana lu lihat Hakan musim ini? Menurut gue nggak lepas dari peran pelatih juga ya, bisa bikin dia jadi nyaman di posisi itu. Tapi kalau untuk skill set, untuk kemampuan, gue nggak pernah heran Hakan bisa jadi kayak begini. Kenapa gue bilang gitu? Ya kita tahu selain dia punya shoot jarak jauh kan itu senjata utama dia biasanya, shooting jarak jauh, set piece segala macam. Tapi dari dulu emang udah gue perhatiin nih orang punya long range passing yang bagus banget sebenarnya. Dan itu kalau dia bisa dikembangin atau dia dapat partnership di lini tengah, dapat pemain yang winning ball, bisa tackle benangin bola segala macam. Iya, ball winning midfielder bakal nyaman banget. Ini pemain bakal jadi pemain paling dalam, dan itu ditunjukkan di musim ini. Hakan menunjukkan dia salah satu best deep lying playmaker di Serie A atau bahkan di top 5 league Eropa musim ini. Tapi selain Hakan, gue sih agak menyayangkan ini ya, Inter cuma juara Scudetto sebenarnya di musim ini, karena dari segi kualitas. Mau juara apa? Champions League? Enggak, at least gak juara tapi bisa melangkah lebih jauh coach, menurut gue Inter itu yang gue sayangkan sebenarnya dari Inter juga lagian ya. Nah itu yang tricky-nya di situ, karena tadi Mas Aryo udah jelasin emang Inter mainnya bagus, bahkan kalau gue bilang dibandingkan sama juara Napoli kan juga musim lalu dominan juga kan cara juaranya. Tapi kalau untuk permainan gue lebih suka Inter musim ini, jauh lebih komplit, permainannya jauh lebih kolektif segala macam. Tapi ya itu, kita juga 2 bulan lalu di DP pernah bahas soal Lautaro Martinez. 2 bulan lalu bahkan itu udah mencetak 22 gol, dan sekarang udah mencetak berapa? 23 gol. Dalam artian ada mandek dari seorang Lautaro Martinez, atau mungkin ada dari faktor ke mental dia ketika penalti dia lawan Atletico yang mempengaruhi dia. Jadi menurut gue itu yang gue sayangkan gitu dari Inter musim ini, karena mereka juara spesial jelas, apalagi di hadapan Milan, dan juara gelar ke-20 juga ya. Tapi gue mengharapkan musim ini seharusnya mereka bisa lebih dari sekedar Scudetto, karena sayang banget ini tim sebenarnya momentumnya musim ini kalau gue bilang. Oke Coach, kalau dari kacamata pelatih, lu ngeliat Inzaghi ini udah bisa disejajarkan dengan Mancini, Mourinho, di Serie A, iya. Oke, emang dia salah satu terbaik di Eropa enggak.
jauh. Di Inter aja deh. Di Inter ya. Iya kan? Ya, di Inter ya. Pelatih itu kan gini, untung-untungan dapat kesempatan atau enggak. Pada saat diberi kesempatan, dapat waktu atau enggak, didukung sama manajemen atau enggak. Terus kalau diberi kesempatan, diberi waktu, didukung, diberi pemain atau pembelian pemain yang memadai atau enggak. Nah, kalau lu diberikan semua itu kayak Inzaghi lah, lu buktikan bahwa lu bisa jadi pelatih bagus. Karena enggak semua pelatih diberikan itu kan. Ya contoh kayak Pioli lah. Milan itu hancur, gue menang banyak taruhan gara-gara fans Milan terlalu pede dengan Pioli. Kan gue bilang berapa tahun terakhir, bukan musim ini aja. Bukan musim ini doang. Iya. Pas juara sekalipun. Iya, pas juara sekalipun gue juga bilang, ya ini pas juara itu beruntung banget, yang lain lagi jeblok banget. Dan permainan Milan itu kan waktu itu kan gue bilang gerasa gerusuk, dibully sama Marcel, sama Oke, dan ujungnya Justin juga yang menang kan. Artinya lu harus ngelihat, itulah kenapa gue bilang jangan cuma lihat hasil, jangan cuma lihat trofi, lihat gaya bermainnya, ini sustain nggak. Kalau lihat Klopp, lihat Pep, main kayak gini tuh bisa tahan lama siapapun pemainnya. Tapi gerasa gerusuk kayak semua itu harus dribbling kalau di Milan. Kalau nggak dribbling ditampol sama Pioli gitu. Beda sama Inter kan. Inter itu textbook tapi sulit untuk di defense. Pergerakannya itu udah jelas, mau siapapun, mau siapapun yang main di depan lah. Itu udah kebaca kan, zamannya Lukaku, Zeko, Thuram segala. Pergerakannya itu sangat jelas. Kayaknya si Inzaghi ini sangat detail ya. Dari sisi menguraikan gameplaynya kepada pemain, ini tugas lu begini, lu harus begini untuk create ruang ini. Dan pemainnya bisa menjalankan tersebut, tapi juga tahu dengan sikon seperti apa. Menarik. Kalau Pioli, yang penting lu dribbling dulu. Mas, sebenarnya kan si Inzaghi ini kan tidak lepas dari ada isu pemecatan juga di awal musim. Terus dia kehilangan pemain Onana, Skriniar, terus juga Gosens, iya kan? Itu Brozovic. Dan dia mendapatkan 2 pemain, yaitu Ben Pavard dan juga Marcus Thuram secara gratis. Gimana lu ngelihat sistem atau perekrutannya si Inzaghi ini dengan luar biasa gitu kan, Skriniar ke PSG? Ya dia memang lumayan dekat sama presidennya kan, dan apa yang dia minta di delivered gitu. Yang tadi Justin bilang, lu disokong nggak sama manajemen gitu. Dia termasuk pelatih yang untung ya di sini disokong gitu. Maksudnya entah itu datang secara pinjaman, entah itu datang secara gratis, entah itu lu harus ngeluarin duit, dan in return lu harus nge-offload pemain juga, tapi pemain-pemain yang lo ambil memang pilihan dia gitu, di posisi-posisi yang dia tahu betul lo akan dimainkan seperti apa gitu. Dan skemanya kan jelas kan, yang tadi gue bilang, dari gaya bermain, dari bertahan, maju ke tengah, berdiri depannya, semuanya tuh rapi banget gitu. Walaupun yang banyak manfaatin wings gitu ya, dari flank gitu, tapi sulit banget untuk bisa meng-crack mereka gitu dari sisi permainan. Jadi memang gue ngeliat ini pelatih yang tadinya mungkin cuma jagonya dalam sistem turnamen, knockout yang kayak gitu-gitu. Home and away dia selalu jago di situ. Di Lazio juara mulu kayak gitu. Di Inter pun nambah banyak juaranya, tapi yang untuk panjang liga yang butuh konsistensi, akhirnya dia bisa ngebuktiin itu dengan materi pemain yang memang menjadi pilihannya, gaya yang menjadi gaya yang khas dia lah sekarang seperti itu, dan itu buat lu berani statement kalau tim Serie A tim Inter ini materi pemainnya paling bagus di Serie A sekarang? Iyalah. Komplit. Yes. Zal, kita masuk ke gamenya nih, Derby della Madonnina, pertama dalam sejarah yang bikin kemenangan untuk Scudetto. Karena belum pernah kejadian sebelumnya lu menang dan terjadi Scudetto di situ. Dan lu ngeliat Milan sebagai rival Inter, gua harap bisa menunjukkan performa yang at least ngejegal dong, jangan sampai juara. Ditunda dulu. Tunda dong. Enggak loh Milan. Kayak lempar What handuk. do you expect dari timnya Pioli? Walaupun di peringkat kedua ya. Walaupun peringkat kedua, cuma paling enggak lu merusak pesta lah gitu, party pooper lah. Lu enggak ngeliat itu kan, Zal? Lu peringkat kedua selisihnya 16 poin. 14-16. Dan itu gue nggak ngeliat sama sekali. Gue nggak ngeliatnya mereka nggak outsmart
out strategi, out fact juga menurut gue itu semuanya kalah dari Inter gitu. Justru kelihatan bukannya Langsung foto dia Zal. bukannya lebih kelihatan Milan ingin menunda juaranya Inter, tapi emang Internya lebih kelihatan terengginas untuk mastiin juara sekarang di depan Milan. lebih gitu. sakit. Jadi menurut gue mereka dari awal udah main ngegas dan mereka leading 2 gol. Wong stadionnya sama kok. Stadion sama tapi publiknya kan kadang ganti-ganti tiap pekannya, tergantung siapa yang main di Ya home. kan dua-dua main home sekarang. Jumlah penonton ya beda. Gitu. Tapi ya itu menurut gue salah satu hal yang jadi romantis lalu menang di derby kayak begini. Tapi untuk Inter kemarin emang taktikal ini yang udah sering kita lihat sepanjang musim ini, dan juga dari Milan gue ngeliat emang dalam 2 tahun terakhir Inter ini kualitasnya jauh banget di atas Milan. Dia dominan banget di atas Milan. Bahkan di pertemuan pertama menangnya 5-1 ya, 5-1 di kandangnya Milan. Pokoknya 6 kali berturut-turut Inter bisa ngalahin. Iya, makanya gue mau tanya, emang kapan terakhir Milan? Udah lama banget. 6 pertandingan berturut-turut menang Inter. 6 pertandingan itu ekuivalen dengan 2 tahun 3 tahun. Rekornya adalah Pioli adalah pelatih Milan terbanyak yang kalah derby Milan del Madonnina. Wow. Itu rekor pertama kali dalam sejarah juga di derby satu tim bisa menang 6 kali berturut-turut. Itu makanya ini tapi kan di taman Pioli Pioli bawa rank 2 jadi orang udah tolong jadi pecat Pioli. Dan bawa semifinal. Cuman pecat. maksud gua tetap ada kredit lah buat Pioli. Maksudnya ini kan di tengah mereka kehilangan Tonali. Maksudnya itu kan pemain yang cukup influential buat Milan ya di lini tengah gitu. Ada perubahan, dia harus mainin Reinders, dia harus mainin Benacer, Adli, pemain-pemainnya tuh kan di rotate terus. Reinders nggak lebih jelek daripada Tonali. Tapi Coach Allegri lebih jelek daripada dia harus Pioli nggak? rotasi. Allegri Sama-sama Itali katro lah. Ya, Allegri juga sama-sama. Katro juga. Jadi tinggal menunggu waktu kapan Allegri dipecat sama Juve atau kalau dipecat nggak mungkin karena mereka harus bayar kompensasi yang mereka nggak punya duit itu. Terus nasibnya makanya mereka tetap mempertahankan Ya, Allegri. jadi Juve siap-siap aja sengsara Sampai Allegri lagi setahun. milih mundur baru mereka bisa. Cuma kalau untuk mecat Juve nggak akan. They don't have the money untuk mecat dia. Terus gimana nanti di game menghadapi Lazio di Coppa? Bakal kayak gimana Juve? Bakal kalah lagi kah? Enggak lah. Enggak ya, menang ya. Enggak lah. Bukan mereka baru menang di Menangnya dari Lazio nunggu lawan Fiorentina Atalanta. Iya. Atalanta lah paling ketemu ya. Atalanta masih mikirin Europa League juga. Iya. Ya Atalanta kan ya lu tanya Liverpool lah, Atalanta kayak jago bener. Biasa aja sebenarnya. Sebenarnya biasa aja. Liverpool aja katro. Timikas. Atalanta sih bisa memberi perlawanan ke Juve. Iya, maksud gua di game itu kan hampir kena comeback juga kan si Juve ini sama Lazio. Yeah. Terus secara organisasi permainan nggak bagus. Terus organisasi individu juga nggak bagus. Apa sisi positifnya Juve? Gue pengen lihat sekarang gitu. Mas Hari lu mungkin punya insight yang beda dari gue. Dalam beberapa bulan lalu sih mungkin masih oke gitu ya. Iya, sekarang bisa menang berapa pertandingan berturut-turut, tipis banget di atas gitu. Tapi ya udah, abis itu sejak mereka itu dan gue bilang kayaknya nih Inter bisa bahaya juga nih sama Juve. Tapi sejak gue ngomong gitu, malah dia nggak pernah menang. 14 pertandingan cuma menang 3 kali loh. Iya. Juve 14 pertandingan cuma menang 3 kali. Dari kapan waktu gue udah bilang Inter juara. Makanya gue berani taruhan. Bahkan 2 kali. Iya, makanya mesti ada yang lawan lagi. Satunya gue baikin, gue kasih kesempatan untuk mundur. Satunya sahabat gue, adik gue, Oki Rengga, ayo. Gak ada mundur-mundur. Sekarang lu tahu kan, lu junior jangan lu sok-sok ngalahin senior. Untung filmnya meledak jadi gak masalah. Oh iya benar. Jadi tolong dikasih bonus 10 kali lipat. Jadi si Allegri nggak mungkin mundur juga dari Juve. Seharusnya ya dengan dijelasin sama Mas Ado kayak gitu seharusnya nggak mundur. Tapi kan emang walaupun bukan Allegri, gue nggak yakin board Juve ini cerdik untuk milih pelatih. Sebelum Allegri kan pengganti pelatihnya siapa sebelumnya? Pirlo. Abis Pilih itu nama doang. Sarri. Pirlo itu kan bukan nama-nama yang tepat untuk ngelatih tim Juve atau untuk menyimbangkan Juve gitu. Kalau mau ambil ya pelatih dari luar. There's a problem dengan sepak bola Italia yang susah naik. Pelatihnya itu aja. Di kandang-kandangnya aja, di daerah situ-situ digilir aja tuh. Menurut gue sulit juga untuk mencari pengganti Allegri sekalipun kalau seandainya Allegri step down di akhir musim katakanlah. Tapi untuk mencari penggantinya itu sama sulit ya, karena based on track recordnya Juve dalam mencari pelatih itu kan juga Allegri, urutannya Allegri, abis itu Sarri, abis itu si Pirlo, abis itu gue kira bakal ada nama baru tahun Allegri lagi ujung-ujungnya. Jadi menurut gue masih meragukan lah kalau seandainya Allegri step down. Mungkin Conte menggantikan Allegri. Balik lagi Conte. Tapi kita tahu reputasi Conte tukang ngambek kayak begitu dengan board manajemen Juve kayak Tapi perform. Tapi endingnya udah ketahuan bakal kayak apa, jadi menurut gue sulit-sulit juga. Tapi kalau yang endingnya belum kelihatan ini nanti jangan lupa daftarin semua anak-anak, keponakan, cucu, pacarnya anak-anak kalian semua di turnamen badminton
PBI Kids yang akan dilaksanakan tanggal 3, 4, 5 Mei di Benteng Badminton Hall di BSD. Silakan langsung hubungi kontak person yang tersedia tertera di poster. Nah, bukan cuma DPI yang punya jersey, bukan cuma itu, tapi ada jersey Timnas Riak juga punya jersey spesial kerjasama dengan komunitas jersey Timnas Indonesia atau yang akrab disebut KJTI. Ya, ini filosofinya pattern pada jersey yang terbentuk pada ragam motif populer jersey Timnas Indonesia pada sepanjang masa. Ragam motif ini diusung dengan tajuk Shape of Diversity atau keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di negara Indonesia. Design by Malviniko. Periode ordernya tanggal 22 April sampai 6 Mei. Dapatkan hanya dengan Rp250.000. Jebret Tim, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan bahasan yang gak kalah serunya. Stay here.